Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lulu Ahjalantami, mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Muhammadiyah Pringsewu. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Hambatan dan Strategi Kepala Sekolah dan Guru dalam Pelaksanaan Supervisi Edukatif di SD Negeri 2 Cempaka Nuban. Penelitian ini saya susun di bawah bimbingan Bapak Afri Mardiko, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah Supervisi Pendidikan. Baik, izinkan saya memaparkan isi proposal ini mulai dari latar belakang hingga metodologi penelitian. Supervisi edukatif ini memiliki peran penting dalam meningkatkan profesionalisme guru dan mutu pembelajaran di sekolah dasar. Melalui supervisi edukatif, kepala sekolah dapat memberikan bimbingan, arahan, serta evaluasi terhadap proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru agar lebih efektif dan bermakna. Namun, pada kenyataannya, di lapangan masih banyak ditemui berbagai hambatan dalam pelaksanaan supervisi edukatif. Yang pertama, terbatasnya waktu pelaksanaan supervisi karena padatnya tugas kepala sekolah dan guru. Kedua, kurangnya kompetensi kepala sekolah dalam melakukan pembinaan serta edukatif. Ketiga, rendahnya motivasi guru dalam mengikuti kegiatan supervisi, serta yang terakhir adalah keterbatasan sarana serta belum optimalnya adaptasi terhadap kurikulum merdeka. Selain itu, berdasarkan telaah literatur, masih sedikit penelitian yang membahas hambatan dan strategi supervisi edukatif di tingkat sekolah dasar dengan pendekatan nilai-nilai al-Islam dan kemuhammadiyahan. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi, sekaligus merumuskan strategi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan juga kemuhammadiyahan dalam pelaksanaan supervisi edukatif di SD Negeri 2 Cempaka Nuban. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini memiliki 3 rumusan masalah utama. Yang pertama, apa saja kendala yang dihadapi kepala sekolah dalam pelaksanaan supervisi edukatif di SD? Yang kedua, bagaimana strategi untuk menanggulangi kendala tersebut? Ketiga, bagaimana penerapan nilai-nilai al-Islam dan kemuhammadiyahan dalam pelaksanaan supervisi edukatif di sekolah dasar? Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan kendala yang dihadapi dalam supervisi edukatif, menjelaskan strategi penanggulangan hambatan, dan menganalisis penerapan nilai-nilai Islam dan kemuhammadiyahan dalam pelaksanaan supervisi edukatif di SD Negeri 2 Cempaka Nuban. Selanjutnya, pada bagian kajian teori, saya menjelaskan beberapa konsep utama. Yang pertama yaitu supervisi edukatif yang merupakan bentuk supervisi yang diarahkan pada aspek pembelajaran, baik dari segi kurikulum, proses belajar mengajar, maupun layanan bimbingan di sekolah dasar. Supervisi ini tidak sekedar pengawasan administratif, tetapi juga menekankan pada pembinaan akademik yang bertujuan meningkatkan kualitas pembelajaran. Tujuan supervisi edukatif adalah untuk meningkatkan kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas melalui bimbingan, arahan, dan bantuan profesional dari kepala sekolah atau pengawas. Dalam pelaksanaannya, supervisi edukatif berpegang pada 4 prinsip utama, yaitu kolaboratif atau adanya kerjasama antara kepala sekolah dan guru, selanjutnya kolegial atau hubungan yang sejajar dengan saling menghargai, yang ketiga kemitraan, yaitu membangun rasa saling percaya, dan yang keempat adalah terbuka, yaitu menerima masukan dengan sikap positif. Sementara itu, penelitian ini juga menekankan nilai-nilai al-Islam dan kemuhammadiyahan seperti uswah hasanah dan keteladanan, amanah atau tanggung jawab, syura atau musyawarah, serta inovasi dalam mengembangkan pendidikan. Nilai-nilai ini menjadi landasan etis dan spiritual dalam pelaksanaan supervisi edukatif agar pembinaan guru tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencerminkan karakter Islam. Beberapa penelitian terdahulu turut menjadi acuan dalam penyusunan proposal ini. Yang pertama, ada penelitian Al-Muhammad Farhan tahun 2021 menunjukkan bahwa kinerja kepala sekolah sebagai supervisor berpengaruh besar terhadap peningkatan mutu pendidikan. Yang kedua, penelitian dari Ahmad Sahar tahun 2015 yang menyimpulkan bahwa supervisi akademik yang efektif dapat meningkatkan kompetensi profesional guru pendidikan agama Islam di sekolah dasar. Yang ketiga yaitu penelitian dari Gusti Ayu Anom tahun 2023 menegaskan bahwa supervisi edukatif dapat meningkatkan kemampuan guru meskipun masih terdapat kendala seperti kecanggungan dan kurangnya inovasi. Dari penelitian-penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa supervisi edukatif memiliki peran penting namun masih menghadapi sejumlah tantangan. Oleh karena itu,
Penelitian saya berupaya untuk melengkapi kajian sebelumnya dengan menambahkan aspek nilai-nilai al-Islam dan kemuhammadiyahan sebagai dasar dalam mencari solusi terhadap hambatan supervisi edukatif di sekolah dasar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam fenomena supervisi edukatif di SD Negeri 2 Cempaka Nuban. Lokasi penelitian kami ditetapkan di SD Negeri 2 Cempaka Nuban dan dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober hingga 10 November 2025. Subjek penelitian kami meliputi kepala sekolah, guru, dan staf sekolah dengan jumlah total 13 orang. Instrumen yang digunakan antara lain adalah lembar observasi, pedoman wawancara, dan dukungan atau dokumentasi untuk memperoleh data yang akurat dan komprehensif. Teknik pengumpulan data yang saya gunakan yaitu melalui observasi langsung, wawancara terstruktur, dan juga studi dokumentasi. Lalu selanjutnya data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode interaktif Miles dan Haberman tahun 2014 yang meliputi 3 tahap, yaitu yang pertama reduksi data, yaitu menyeleksi dan memfokuskan data yang relevan. Selanjutnya penyajian data, yaitu mengorganisasi informasi dalam bentuk narasi atau tabel, dan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Dengan metode ini, peneliti dapat memahami kendala dan strategi supervisi secara mendalam dan objektif. Sebagai penutup, penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi sekolah, khususnya dalam memahami hambatan dan menemukan strategi efektif dalam pelaksanaan supervisi edukatif yang berlandaskan nilai-nilai al-Islam dan kemuhammadiyahan. Baik, itu tadi isi dari proposal saya yang sudah saya jelaskan. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Afril Mardiko, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu, kepada kepala sekolah serta guru-guru di SD Negeri 2 Cempaka Nuban, dan juga semua pihak yang telah membantu proses penyusunan proposal ini hingga akhir. Demikian pemaparan proposal saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi peningkatan mutu pendidikan di sekolah dasar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.